Oke, kita mulai aja ya. Suara saya kedengeran? Dengar, Pak. Dengeran, Pas. Dengaran, Pak. Dan deras soalnya di luar ini. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam semuanya. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk yang baru bergabung pada pertemuan kali ini, kami ucapkan selamat datang.
kita akan lanjut. Jadi kalau yang ketinggalan ya untuk yang pertemuan sebelumnya, nanti saya share juga. Nanti saya udah buat link untuk Google Classroom. Jadi semua datanya nanti bisa di-download dari situ dari mulai pertemuan pertama. Ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan yang kemarin. Jadi kalau kemarin kita udah belajar tentang apa itu algoritma, kemudian notasi-notasinya ada apa aja, kemudian pemrograman itu apa, dan basicnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan fokus ke bahasa pemrograman dengan C++-nya. Nah, sebelumnya mungkin udah ada yang pernah lihat ini ya. Jadi struktur dasar program C++. Jadi bentuk atau struktur dasarnya pada umumnya sebenarnya hanya terdiri dari 3 bagian ini. Ya, hanya terdiri dari 3 bagian. Hanya saja nanti dia akan ada pengembangan apa aja yang mau ditambahkan, kemudian kita akan gunakan namespace apa aja, fungsi-fungsi yang kita buat apa aja. Ya, jadi nanti dia ada bagian include, ini yang saya highlight ini. Ya, ini include itu yang di sebelah atas. Ya, ini bagian deklarasi include. Jadi nanti pakai hashtag ya, hashtag, kemudian include, oke, kemudian nanti IOStream. IOStream ini nanti adalah fungsinya ya atau library input output. Kemudian ada using namespace. Jadi kalau misalnya kita gunakan fasilitas yang lain atau kita gunakan file yang lain atau namespace yang lain, nanti kita bisa tempatkan dia di bawahnya include ini. Jadi include ini kita seperti ngambil library-nya secara garis besarnya, ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada bagian fungsi namanya. Jadi bagian deklarasi fungsi, inilah biasa kita struktur programnya akan ada di bagian ini. Ya, ini contohnya seperti ini. Oke. Kemudian di bagian deklarasi dulu ya. Jadi kita masuk satu-satu di bagian deklarasi yang bagian include tadi. Jadi di bagian ini kita biasanya definisikan library atau pustaka apa aja yang ingin kita gunakan. Jadi jangan terpaku dia harus cuma IOStream gitu ya. Jadi kalau kita udah pakai library, kita udah pakai include, berarti kita mau ngambil semua library yang dimiliki semua fungsi-fungsi yang ada di dalam library itu ya untuk kita bisa gunakan di program. Jadi misalnya kalau kemarin ada C-in, C-out itu kan fungsinya dari kita dapat dari IOStream. Jadi kalau nggak kita definisikan di atas, dia nggak akan bisa dipanggil. Gitu. Oke, jadi selain gunakan library, kita juga bisa menemukan misalnya ada yang pakai ekstensi kayak gini contohnya, misalnya include math.h, kemudian signal.h, gitu ya, time.h, hello.h. Jadi bisa juga file-file yang library-nya itu dalam bentuk file seperti ini ya. Oke. Jadi semuanya sebenarnya memiliki arti yang sama. Jadi kita gunakan library itu tinggal panggil aja. Jadi syaratnya satu, kita harus tahu source-nya itu lokasinya harus tepat. Makanya nanti ketika kita install kan, kalau dia udah baca C++, harusnya dia sudah kebaca semua filenya. Nanti kalau nggak bisa keambil misalnya, itu berarti harus definisi ininya aja, library-nya, positioning-nya, ya, path-nya, atur path-nya di tempat yang pas. Oke, jadi kalau H, ini pengertiannya ya, H itu artinya header file dari C atau C++. Kemudian ada .cpp, jadi kalau file CPP, jadi artinya kalau kita pakai include, kemudian ada file, kemudian misalnya hello.cpp, berarti kita ambil semua fungsi yang ada nanti di file CPP itu untuk kita masukkan ke program yang sedang kita buat. Kemudian .hpp itu header dari file CPP juga, sama seperti yang H tadi. CC itu untuk yang program, untuk yang C ya, bahasa C. Oke, jadi perbedaan yang lain itu pada simbolnya. Jadi kalau gunakan kurung siku seperti ini, itu nanti akan cari library ke dalam sistem komputer. Kemudian kalau kita pakai tanda petik 2, itu nanti akan cari ke lokasi yang ditentukan. Contoh, misalnya kita include garis miring home, dian, hello.h, berarti kita asumsikan dia ada di folder home, kemudian subfoldernya Dian, kemudian di dalam Dian itu ada namanya hello.h. Nah, itu nanti yang akan kita panggil. Ya, directory home Dian. Oke, dia nanti akan hello H ini ada di dalam directory home Dian.
Oke, kemudian deklarasi yang kedua yaitu deklarasi namespace. Jadi ini sebenarnya opsional, bisa dibuat bisa tidak. Jadi kalau yang kemarin kita pakainya kan ada yang namespace std. Ya, jadi fungsi-fungsi pada IOStream biasanya dibungkus dalam namespace std. Kalau kita nggak gunakan namespace std, maka untuk gunakan c-in dan c-out itu itu harus diawali dengan std titik 2 titik 2 titik. Ya, jadi harus pakai kayak gini kalau kita nggak pakai namespace std. Jadi kita ngetiknya harus std titik 2 titik 2 count, kemudian cetak ya, ini ya, cetak luar, kemudian di sini hello world, kemudian endline. Kemudian kita buat lagi. Jadi ketika kita buat panggil cout itu harus pakai std. Kalau tidak kita sertakan namespace std tadi. Gitu ya. Ini ya std yang ini ya, using. Jadi nanti kalau kita udah pakai std ini, kita nggak perlu lagi untuk cout-nya itu nggak perlu kayak std lagi depannya. Jadi cukup ketikan cout-nya aja, karena dia udah using ini, gunakan fungsi si namespace-nya std. Ya, jadi kalau nggak mau terus-terusan, gunakanlah namespace std. Kemudian, nah ini bagian terpenting dalam program kita biasa sebut dengan bagian fungsi. Jadi di sini nanti kita akan banyak nulis kode program. Jadi kalau contoh di atas tadi, contoh yang ini nama fungsinya adalah main. Jadi ketika kita jumpa main seperti ini nanti yang akan dijalankan pertama kali. Ya, int. Jadi fungsi itu biasanya harus diawali dengan tipe datanya. Jadi tipe datanya di sini adalah integer untuk keluarannya. Ya, jadi fungsi main ini adalah fungsi yang akan dieksekusi pertama kali saat program dibuka. Jadi ini wajib, setiap program itu wajib ada main-nya. Tapi kalau kita hanya buat dia tidak berjalan, artinya kita cuma buat sebagai library atau fungsi yang mau dipanggil, fungsi main itu boleh nggak dibuat. Paham sampai sini? Jadi fungsi main itu kita buat kalau kita mau ada keluaran dari program yang kita mau buat sekarang. Tapi kalau kita mau buat hanya sebagai fungsi, misalnya nanti ada fungsi untuk penjumlahan, ya kita buat aja integer jumlah misalnya, atau integer tambah. Tapi kita nggak mau ada hasilnya di situ. Kita nanti ada program lain yang memanggil si fungsi tambah tadi. Oke, kita nggak perlu pakai main untuk yang si fungsi tambah atau library tambah tadi, gitu. Ya, jadi selain fungsi main, kita juga bisa buat fungsi yang lain ya di bagian function itu. Jadi jangan terpaku harus main, enggak. Main itu kalau kita mau buat ada keluaran yang mau kita hasilkan. Contoh kayak gini. Di sini ya, ada include, kemudian IOStream, kemudian ada using. Ini jelas ya. Kita panggil yang include, kemudian IOStream. Oke, berarti kita manggil fungsi input output stream. Kemudian dia gunakan using namespace-nya. Using namespace std, kemudian integer main, buka kurung tutup kurung ya, kemudian count, hello world, and line. Oke, kemudian return null. Ada yang tahu return null ini untuk apa? Return null untuk apa? Ada yang tahu? Lupa, Jadi, Pak. eksekusinya, jadi kalau return null, ini kita berarti mendefinisikan bahwa ya kita mendefinisikan bahwa di sini nanti akan menghasilkan sebuah keluaran. Ya, jadi count hello world berarti nanti kita akan keluarkan ini dalam bentuk hello world. Ya, teksnya cout hello world, kemudian endline ini artinya nanti akan pindah ke baris yang baru. Oke, kemudian void hello, kemudian cout hello apa kabar, kemudian endline. Oke, jelas? Kita langsung aja di komputer masing-masing ya. Silakan dibuka C++-nya di komputer masing-masing. Ini benar-benar aneh. Mudah-mudahan
Oke, ya kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Oke, kita buat misalnya di sini kita tambahkan fungsi hello tadi, fungsi hello .cpp ya. Kita buat sesuai contoh aja. Tutupan nggak ya? Oke, kelihatan ya. Nanti di sini kita pakai hashtag, kemudian include. Jadi dia kalau langkahnya benar, ketika kita buat seperti ini ya, kita buat include, kemudian kita buat dalam kurung, ini, oke, ini nanti muncul library-nya yang mau kita pakai. Jadi kalau mau pakai langsung tab aja, ya. Kemudian kita pakai using, namespace std, kemudian titik koma ya. Kemudian nanti dia akan kalau pakai Visual Studio Code ini nanti dia akan langsung refresh setiap selesai satu baris, dia akan refresh. Kemudian int main buka kurung tutup kurung. Kemudian diawali dengan kurung kurawa kayak gini. Dah, kurung kurawa, enter. Nanti dia kalau kita enter akan buat jadi struktur yang akan dibaca tuh yang di antara kurung kurawa sampai kurung kurawa ya, di antara kurung kurawa buka sampai kurung kurawa tutupnya. Jadi kalau di sini count, kemudian di sini pakai oke, ya kalau kita pakai petik 2 dia nanti langsung ada otomatis petik 2 penutupnya di belakang. Oke. Sudah? Oke. Seperti ini, kemudian kita simpan. Jadi kalau ada tandanya putih ya, jadi ada tanda putih di atas, itu artinya dia belum disimpan. Oke, sudah? Sudah berhasil? Kemudian di sini saya tambahin dulu void hello. Buka kurung tutup kurung. Oke. Nah, sini Ctrl S. Kalau udah dijalankan, dilihat hasilnya. Bisa kira-kira? Yang mau share, Pak, bisa Pak. silakan yang mau share screen. Saya mau lihat hasilnya. Yang udah ngerjain. Oke, saya izinkan multiple. Ada yang mau share screen?
Ya, Pak, kalau runningnya lewat yang compiler online boleh, Pak? Hasilnya gimana kira-kira? Ya, yang muncul hanya yang di bagian int main. Masih Nah, kedengeran nih. Bisa bisa ada yang bisa tampilkan hasilnya di komputer masing-masing? Sebentar ya, Pak. Siapa nih? Kak Cici bisa? Belum, Pak. Bentar. Ya, halo Mas Danu. Halo, halo, halo. Halo. Belum. Oke. Ada kesulitan mungkin di waktu runningnya? Nih, saya tunjukin punya saya lagi ya. Oke. Jadi kalau cara kerjanya tadi, nih ya. Jadi kalau dari yang sekarang ini kita gunakan, ini kan dia use integer main gitu ya. Jadi halo dunia. Sementara di bawah ini ada hello apa kabar. Yang dikerjakan yang mana? Yang dikerjakan adalah Yang halo dunia. yang main ya. Ya. Ya, jadi makanya di sini di tempat saya kan keluarnya nih halo dunia aja. Gimana kalau kita mau keluarkan yang hello ini? Kita tambahkan di mana kira-kira? Kita tambahkan di mana? Kalau dia mau keluar juga. Coba ini kita ganti ya. Jadi ini sebenarnya ada di slide berikutnya nih. Ya, saya share yang slide aja. Oke. Ya, jadi kalau ini tadi keluarannya nanti akan menjadi void hello. Sorry, akan menjadi yang ini aja ya, yang di atas ini, yang main. Ya, kalau kita mau yang nggak boleh itu dituliskan di dalam fungsi main itu nanti kayak gini ya. Jadi kalau misalnya kita tadi buat fungsi hello di bawah fungsi main itu oke. Tapi kalau pertanyaan sekarang boleh nggak ditulis misalnya dia di atas fungsi main? Jawabannya boleh. Yang nggak boleh itu kalau kita tuliskan di dalam fungsi main seperti ini misalnya. Integer main, kemudian count, kemudian di dalamnya ada lagi. Oke, ini nggak boleh. Jadi kalau kita mau buat struktur yang banyak gitu ya, nanti kita tinggal panggil aja. Jadi kita mau mana duluan yang dikerjakan misalnya. Jadi kita memanggil void hello-nya. Mana dapat? Ya. Mana Bang? Oke. Gitu ya. Jadi ini nanti boleh seperti ini, boleh juga nanti dia di atas. Oke. Ini fungsi yang pertama ya. Ini nanti kita share materinya. Jadi yang nggak boleh itu dia tulis di dalam fungsi main. Ini fungsi di dalam fungsinya itu sendiri nanti nggak boleh. Jadi integer main ini nanti inilah nanti akan dipanggilnya. Ya, ini yang akan dipanggilnya. Oke. Kita lanjut, yang berikutnya adalah statement dan ekspresi. Jadi statement dan ekspresi adalah perintah yang ditulis di dalam fungsi. Jadi contohnya misalnya kayak gini nih, include IOStream, kemudian using namespace, std, integer main, kemudian di sini ada ekspresi-ekspresinya. Ya, jadi perintah-perintahnya, jadi perintah 1, perintah 2, perintah 3, dan seterusnya. Jadi ekspresi-ekspresi ini dalam satu fungsi yang sama. Jadi ketika kita manggil main, sekarang kalau yang tadi dia hanya manggil 1, ya hello world aja. Sekarang dia nanti akan mengeluarkan 3. Ya. Nah, ini ya. Jadi 4 baris ini yang kita sebut dengan statement dan ekspresi.
penulisan statement dan ekspresi ini wajib diakhiri dengan tanda titik koma. Ya, jangan lupa harus ada tanda titik koma. Makanya di sini setiap baris itu wajib ada titik koma. Jadi ini setelah selesai titik koma berarti dia selesai satu baris perintah. Ya, selesai satu statement. Ya, jadi titik koma, titik koma, titik koma. Oke, baru return titik koma. Jadi untuk mengembalikan nilainya atau menampilkan nilainya. Apabila tidak ada titik koma, maka program akan error. Nanti silahkan dicoba. Kalau misalnya kita nggak pakai tanda titik koma, nanti dia pasti akan error. Oke. Kemudian white space. Apa itu white space? Jadi white space ini biasanya dibuat dengan tab dan spasi. Dibuat dengan tab dan spasi. Misalnya gini, kita nggak sengaja ngasih ada spasi kayak gini nih. Count gini ya, white space. Ya, ini tetap akan bisa berjalan walaupun ada white space yang seperti ini. Ini akan tetap valid dan bisa dikompilasi. Namun supaya programnya mudah dibaca, karena yang kalau kita buat program kan yang kita harapannya yang baca bukan cuma komputer kan. Kalau komputer dia tetap bisa baca walaupun spasinya banyak gitu ya, karena dia belum ketemu instruksi yang dijumpainya. Spasi ini nggak dianggap sebagai satu perintah. Gitu. Makanya ketika ada kayak gini ya, kita kasih spasi gini, dia nggak masalah, dia tetap bakalan benar. Cuma masalahnya lebih ketampilan dan bahasa manusianya. Jadi ketika kita baca gini kan kelihatan kurang rapi ya, banyak space kosong. Ini yang white space namanya. Kemudian penulisan blok kode. Jadi blok kode ini adalah kumpulan dari statement yang dibungkus dengan tanda kurung kurawa. Jadi biasanya kita awali kurung kurawa seperti ini dan diakhiri dengan kurung kurawa seperti ini. Ya, jadi misalnya di sini int main kurung kurawa. Oke, nanti kurung kurawa yang ini akan ditutup di akhir ini. Ya, jadi akan ditutup di akhir ini. Jadi nanti dia manggilnya for ini ya di dalam ini. Ya, jadi ini nanti di bagian dari main-nya. Jadi ya untuk for ini diawali dengan ini dan diakhiri dengan yang kurung kurawa yang ini. Jadi setiap ada fungsi, setiap ada pekerjaan, setiap ada manggil sesuatu kita harus pakai kurung kurawa. Ya, untuk memulai sebuah perintah. Oke, jadi ini bagiannya for, ini bagiannya yang main, yang di kurung kurawa ini. Kemudian nanti juga kita akan kita bisa tuliskan komentar yang dianggap sebagai komentar, itu dia harus diawali dengan tanda garis miring 2 kali, bisa pakai seperti ini. Ini biasa kita kalau pakai satu baris ya. Jadi kalau komentar satu baris, kita pakai tanda garis 2 seperti ini. Seperti contohnya yang ini nih. Integer main buka kurung, ini adalah komentar satu baris. Nah, ini menandakan komentar. Oke, kalau komentarnya lebih dari satu baris, kita awali dengan garis miring bintang di awal barisnya, kemudian bintang garis miring di akhir barisnya. Oke, bisa? Jelas ya, harusnya jelas ya untuk yang komentar. Komentar ini biasanya kita gunakan untuk ngasih informasi tambahan. Jadi misalnya kita mau jelasin ini atau apa, karena seperti yang saya bilang tadi, program ini nggak kita jalankan sendiri atau nggak kita kerjakan sendiri. Misalnya kita mau kerjakan di tim yang banyak, atau misal kita mau meng-hold ada beberapa baris perintah yang nggak mau dieksekusi dulu. Contoh kayak gini nih, saya ada di sini Anda garis miring 2 kali, kemudian count tutorial C++ untuk pemula, ini nggak akan dikerjakan karena diawali dengan tanda atau perintah komentar seperti ini. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Masih pas? Ya, Masih jadi pas, Pak. komentar. Terus, Ya. Pak. Kemudian kita lanjut yang berikutnya untuk string. Gimana kalau kita mau nulis string dan karakter? String dan karakter kita biasa sebut juga dengan teks ya. Jadi kalau teks di sini bisa pakai tanda petik 2 ya.
Kalau untuk petik ganda ya, jadi string dalam program C ditulis dengan diapit tanda petik 2. Dan untuk karakter ditulis dengan tanda petik tunggal. Jadi karakter itu biasa satu karakter gitu ya. Kalau teks itu kan kayak gini nih. Petik 2, kemudian tutorial. Nah, ini dianggap teks. Ya, dia dianggap string. Kalau yang ini dia akan dianggap sebagai karakter. Ya, karakter A. Oke. Nah, untuk fungsi input dan output ini yang udah kita coba tadi juga. Jadi C++ punya 4 fungsi dasar untuk output. Jadi ada cout ya. Cout itu nanti untuk menampilkan teks ke layar. Kemudian ada cr. Cr ini untuk menampilkan error. Kemudian clog ini untuk menampilkan log. Jadi log itu urutan pekerjaan yang direkam. Ya, jadi urutan pekerjaan yang direkam, rekaman pekerjaannya apa aja itu nanti kita bisa pakai celok. Kemudian kalau printf ini untuk menampilkan output, ya ini sambungan dari C. Jadi kalau ada yang belajar C misalnya, dia nanti pakai printf ini juga. Jadi C++ juga tetap bisa pakai printf. Nah, struktur dasarnya nanti dia seperti ini. Jadi ada cout, kemudian tanda kurung ya, kurung bukanya tapi pakai tanda lebih kecil 2 kali kayak gini. Ini tanda kurung bukanya. Jadi cout apa yang mau di out? Ini diperhatikan tanda bukanya dia ke kanan ya, tanda kurungnya dia ke kanan. Artinya yang akan dibuka adalah yang di sebelah kanannya si cout. Jadi hello C++ misalnya kayak gini. Nah, ini adalah teks yang akan ditampilkan dengan perintah cout ini. Kemudian endl ini menandakan bahwa kita setelah selesai cetak ini, kita pindah ke baris baru. Endline, ini singkatan dari endline. Endline berarti berhenti di baris ini atau selesai di baris ini. Kita pindah ke baris baru. Bisa juga kita buat pakai simbol ini. Simbol ini kelihatan familiar juga ya. Simbol ini biasanya kalau kita misalnya pakai PHP ada juga nih, pakai garis miring N kayak gini kan. New line. Ya, jadi baris baru ini bisa juga kita bisa gunakan pakai simbol kayak gini, garis miring N. Ini nanti akan ke garis baru. Contoh, misalnya kalau kita buat kayak gini, cout, kemudian namaku adalah, kemudian kita bawahnya kasih nama kita, kemudian outputnya nanti akan dikeluarkan dalam satu baris seperti ini. Kenapa? Karena di sini tidak ada perintah endline. Beda dengan kalau misalnya ada perintah endline. Kalau ada perintah endline, ya perintah endl seperti ini, nanti hasilnya akan jadi 2 baris. Namaku adalah, kemudian dia enter, kemudian baru teksnya di bawahnya. Ini hasilnya akan ditampilkan dalam 2 baris. Karena bedanya aja di sini aja nih. Dia di sini ada perintah endl lagi. Nah, contohnya di sini silakan listing ya, diketik listing ini. Oke, nanti coba kita lihat hasilnya gimana. Kontiku. Alah. Ini biar lebih gampang saya kirimkan dulu materinya ya, biar nanti siapa tahu ketutup. Saya kirim ke grup ya. Iya, Pak. Iya, Pak.
Oke, sudah saya kirimkan. Jadi coba Anda ketik dulu yang program ini. Ya, ini ya, program ini aja dulu. Yang ini ya. Oke, sudah selesai diketik? Oke, Belum Pak, bentar Pak. sudah ya. Iya, sudah Pak. Sudah. Pas ngetik tinggal di copy paste juga bisa, nggak apa-apa. Ya, kita coba share dulu hasil pekerjaannya. Saya share dulu ya, yang share. Jadi kalau seperti ini, oke, kemudian kita jalanin. Fungsi STR di sini saya buat ya. Jadi nanti dia di sini kalau diperhatikan di sini saya ada kombinasikan penggunaan end line dan ada penggunaan garis miring end. Ini sama-sama menghasilkan ini ya, ini program output. Kemudian program ini adalah program untuk ini. Oke. Nah, misalnya saya hapus di sini. Pakai N-nya ini dihapus, kemudian saya simpan Ctrl S. Kemudian jalankan lagi. Nah, nanti akan barisnya akan jadi satu ya. Ini ya, program ini adalah program untuk, dia akan jadi satu dengan yang si menampilkan ini. Kalau kita mau kasih spasi, di sini satu spasi sama seperti satu karakter. Jadi di sini kalau misalnya ada jaraknya, nah di sini nanti juga akan ada jaraknya juga. Oke, karena ini dia dianggap sebagai dua ini ya, dua file yang berbeda, dua baris yang berbeda atau dua baris perintah yang berbeda. Di sini misalnya saya mau pakai juga kayak gini. Miring ENDL. Nah, kita ganti dengan endline. Simpan. Kemudian kita jalankan. Harusnya dia jadi dua baris lagi. Ya gini ya. Jadi bisa pakai endline, jadi bisa juga pakai garis miring N. Bisa semua ya? Bisa Pak. Ya, bisa Pak, bisa. Kita lanjut. Kalau ada yang mau tanyakan bisa di kolom chat ya. Kita takut nggak kedengeran. Oke, kita lanjutkan kalau udah bisa. Nah, berikutnya fungsi printf. Fungsi printf ini biasanya struktur dasarnya itu kayak gini nih. Printf, kemudian ada format. Ya, pakai format, kita mau format apa? Jadi kalau pakai printf ini, kita bisa nanti formattingnya di awal. Jadi misalnya format date itu nanti apa aja, atau misalnya dia mau kasih RP depannya misalnya, atau misalnya kasih desimal, nanti bisa di setting di bagian sini, formatnya mau apa. Kemudian di sini opsional,
variabel atau nilai yang ingin kita tampilkan. Nah, nanti contohnya kayak gini. Jadi misalnya di sini pakai printf hello, nah kemudian pakai kurung ini. Yang buat beda di sini ya. Kalau yang tadi kan kita nggak ada kurung ya. Kita pakainya kurung buka tapi pakai tanda lebih besar. Nah, kalau pakai printf ini pakai kurung biasa aja. Kurung biasa, kemudian hello, teksnya apa? Ya, kemudian ini nama saya apa, kemudian usianya, kemudian return 0. Ini bedanya antara yang tadi ya dengan antara cout dengan printf penulisannya. Lebih kepada penulisannya. Saya kita ini stop share dulu. Saya share lagi yang kalian saya buat baru di sini. New file str printf.cpp. Oke, saya paste aja dari yang tadi. Jadi Anda kalau mau ngetes langsung dipaste aja ya, karena ini belum tugas, jadi nggak perlu ketik-ketik semua, nggak apa-apa. Udah, nanti silakan dijalankan dan dilihat hasilnya gimana, berhasil atau enggak. Depannya. Dilihat ya, hasilnya berhasil atau enggak ya. Oke ya, itu nanti latihannya coba diselesaikan. Kemudian pada fungsi printf ini ada beberapa yang harus Anda ketahui. Kita bisa gunakan beberapa simbol ini. Jadi kalau untuk fungsi teks ya atau fungsi string, kita bisa pakai tanda nih simbolnya %s ini untuk menampilkan teks. Kemudian kalau %c ini untuk menampilkan karakter. Kemudian %d, %i ini untuk bilangan desimalnya. Kemudian %f ini untuk menampilkan bilangan pecahan. %o ini untuk bilangan oktal. Oke, kemudian %x ini untuk bilangan heksadesimal. Kemudian garis miring T ini untuk membuat tab. Jadi kalau misalnya kita mau tambahkan tab, kita bisa pakai yang garis miring T untuk teks. Nah, itu tadi yang output kita bisa pakai printf atau cout, nanti bisa sesuaikan aja dengan keperluannya. Kemudian kalau kita mau pakai input, nanti kita bisa pakai cin atau bisa juga pakai scanf kalau dari bahasa C. Ya, cin itu penulisannya seperti ini, sintaks dasarnya. Jadi cin kemudian variabelnya. Jadi cin gunakan simbol ya, simbolnya kebalik nih dari yang tadi. Ya, jadi kalau cout kan tampilannya tadi yang seperti ini. Jangan kebalik ya. Jadi pokoknya dia kalau in dia akan mengarah ke variabelnya, kalau out dia akan mengarah ke si cout-nya. Tanda panahnya ya. Jadi seolah-olah dia kayak tanda panahnya. Kemudian di sini variabel tempat menyimpan inputan dari usernya. Nah, ini latihannya. Jadi misalnya gini, kalau kita misalnya tadi ya,
kita buat satu file baru, kemudian di sini akan kita simpan dia sebagai integer main, kemudian string nama, jadi artinya nanti ada satu variabel, ya variabel namanya nama, tipe datanya adalah string, ya nama tipe datanya string, kemudian di sini tuliskan namanya siapa, oke, kemudian baru in nama, ya jadi cout ini kan nanti untuk mengeluarkan teks aja nih. Mengeluarkan teks, tuliskan nama, kemudian kan kita minta user untuk nulis namanya, ya apapun yang dibaca, apapun yang diketikkan oleh user akan disimpan, akan di-in itu sebagai nama. Ya, sehingga nanti ketika kita panggil lagi, nama ini bukan berisi kosong lagi, tapi sesuai dengan yang udah kita ketikkan di sini. Ya, nanti kalau kita panggil hi, kemudian diikuti namanya, kita bisa panggil sekarang variabel si nama ini. Ya, kemudian cout selamat datang ini udah teks yang berbeda. Ya, kemudian return 0. Pak, info Pak. Ya. Maaf tadi aku sempat ketinggalan karena jaringanku jelek. Ini latihan 3, latihan 1, latihan 2 yang mana Pak? Latihan 1, latihan 2 tadi udah ada di apanya? Di PowerPoint-nya. Oh, udah ada dikirim Pak ya? Sudah ada saya kirim ke grup. Sudah masuk. Siap, Pak. Nanti bisa diulang lagi ya kalau misalnya ini. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Siap. Oke, ini saya buat file baru ya. Oke, bisa? Iya, bisa Pak, bisa Pak. Bisa ya? Oke, kemudian kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya nanti ada yang nggak bisa teksnya, coba ini perhatikan ya. Di sini kan ada tanda petik 2 nih. Ketika di copy mungkin bisa jadi ini jadi tanda petik 1 2 kali. Jadi diganti aja jadi petik 2 ya. Kalau misalnya error. Ya, jadi harus petik 2 di sini. Oke, kemudian fungsi scanf. Jadi fungsi scanf ini fungsi untuk nyimpan variabel untuk nyimpan inputnya. Jadi scanf ini penulisannya sama seperti printf tadi. Jadi kalau printf tadi kan nyetak, kalau di sini nanti scan. Scan itu nyimpan, ya atau baca, ya baca filenya. Jadi baca filenya, kemudian formatnya kita buat dulu di depan. Kemudian variabel untuk nyimpan si inputnya tadi apa? Ya, jadi simbol untuk ngambil alamat memorinya itu nanti ada di sini. Contohnya kayak gini. Nanti dipraktekkan aja ya. Misalnya kita mau buat di sini buat variabel. Jadi kita ada ceritanya ada beberapa variabel. Jadi ada char name 20. Artinya di sini ada satu variabel namanya name, fungsinya kemudian dia tipe datanya ada karakter ya, panjangnya maksimum 20 karakter. Nah, kita batasi pakai 20 seperti ini. Kemudian web address 30. Ya, ini nanti untuk buat web address. Jadi nanti dia memasukkan alamat webnya maksimum 30 karakter. Jadi untuk pembatasan nilainya atau pembatasan text length-nya
tahu panjang variabelnya, itu nanti di sini ya, pakai tanda kurung seperti ini, kurung kotak. Kemudian printf nanti dia akan masukkan, keluarkan teks nama, kemudian kita ketikkan apa, nanti akan di-scan sebagai name. Ya, sesuai dengan yang di sini variabelnya. Jadi di sini nama, ini name, dia akan disimpan sebagai name. Kemudian dia akan keluarkan lagi alamat webnya apa. Ya, apapun yang kita ketikkan akan disimpan sebagai web address. Kemudian printf keluarkan teksnya apa, nama yang diinputkan yang name tadi, kemudian alamat yang diinputkan yang web address tadi. Oke, silakan coba dulu. Kita pelan-pelan aja ya, dicoba satu-satu. Dilihat apa skripnya. Oke. Belum, Pak. Itu tadi kalau pakai yang scanf ya. Bisa ya scanf ya? Ya, itu yang bagian latihan 4 ini ada typo dikit Pak ya di bagian namespace-nya. Di using namespace. Iya, betul. Betul sekali. Ini kebalik ya. Namespace. Ya. Kalau tahu di situ ada, berarti betul-betul dikerjain nih. Ya, memang saya sisipkan sedikit-sedikit error-errornya, jadi biar tahu di situ, biar Anda bisa baca kalau script ini nanti salahnya di mana, gitu ya. Jadi biasanya kalau pakai program apapun, itu nanti di bagian bawah akan dikasih tahu ya, errornya ada di baris keberapa, gitu ya. Oke, berarti udah bisa ya. Biar kita lanjut yang berikutnya. Jadi dari hasil yang kita buat ini, ya jadi kalau dia teksnya mengandung spasi, hasilnya akan dipecah menjadi dua. Jadi untuk mengatasi masalah kita bisa ubah formatnya. Jadi yang scanf tadi, ya, yang scanf tadi kita bisa ubah misalnya di sini ada printf nama, nanti pakai aja scanf gini. Jadi kalau dia pakai format, nanti maka fungsi scanf ini akan terima juga spasinya. Kalau enggak, nanti dia akan dianggap sebagai dua inputan. Gitu. Jadi kalau scanf, kalau ada spasi, dia akan dibaca menjadi dua inputan. Tapi kalau kita pakai simbol seperti ini, ya kita kasih kode seperti ini, nanti dia akan jadi satu. Jadi spasi itu akan dianggap sebagai satu kesatuan dengan teks sebelumnya. Ya, jadi dalam menggunakan scanf ini kita dianjurkan makanya digunakan simbol sebelum nama variabel. Oke.
Berikutnya kita masuk ke variabel. Jadi ini tadi basicnya dulu ya. Kita itu belum masuk ke intinya sebenarnya. Jadi untuk basicnya kita nanti bisa pakai bisa dipilih ya, bisa biasanya kalau ada yang lebih suka pakai printf karena pakai tanda kurung seperti itu, ada juga yang suka pakai cout pakai tanda seperti itu, sah-sah aja ya. Jadi yang penting sih sebenarnya algoritmanya benar, kemudian hasil yang ditampilkan itu sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan algoritma yang sudah disusun sebelumnya. Nah, sebelum lebih lanjut ke pemrograman, kita harus tahu dulu ada yang namanya variabel sama tipe data. Jadi kalau dari kemarin kita udah coba-coba sebenarnya, udah ketik-ketik juga. Jadi variabel itu apa? Variabel ini kan nama ya. Jadi nama lokasi penyimpanan di dalam memori. Jadi misalnya kalau kita ada nama int atau tadi apa ya, str nama misalnya. str itu adalah tipe datanya atau jenis data yang akan disimpan di dalam variabel. Kemudian variabelnya itu yang di belakangnya, namanya. Contoh kayak gini. Misalnya kita buat ini ya, cara buat variabel ini, int tinggi. Definisi seperti ini, berarti kita akan buat variabel dengan nama tinggi, tipe datanya adalah integer. Ya, jadi variabelnya, nama variabelnya tinggi, kemudian di sini int adalah tipe datanya. Ini mengacu kepada angka ya, integer itu untuk angka. Kemudian bisa juga kita buat dengan memberikan nilai. Jadi kalau beri nilai, nanti kita buatnya kayak gini. int misalnya, kemudian nama variabelnya misalnya berat, sama dengan 49. Jadi ini ngasih nama, ngasih nilai awal dan sekaligus memberi nama. Jadi kita buat variabel baru namanya berat, tipe datanya integer, nilainya adalah 49. Oke, gitu ya. Bisa ya, paham? Paham, Pak. Ya, paham Pak, paham Pak. Oke. Kemudian aturannya apa? Untuk nulis variabel. Ini ada beberapa aturan yang nggak boleh dilanggar. Jadi pertama, nama variabel itu nggak boleh diawali dengan simbol atau angka. Ya, nggak boleh dengan simbol atau angka. Jadi angka itu hanya boleh di karakter kedua. Misalnya kita mau buat yang apa, nilai misalnya. Nilai kita bisa pakai N1LAI, itu bisa. Tapi kalau satu nilai itu nggak bisa. Atau N-nya itu pakai simbol 17 gitu, itu nggak bisa. Ya, jadi dia tidak boleh diawali dengan simbol atau angka. Dia harus dengan huruf, minimal ada satu huruf. Kemudian nama variabel nggak boleh juga pakai kata kunci yang sudah ada pada bahasa C. Misalnya nanti kan ada int, itu nggak bisa jadi nama variabel karena nanti akan bentrok, dia akan bingung. Ini variabel atau fungsi, gitu. Ya, jadi kata-kata kunci yang sudah digunakan oleh bahasa C itu tidak boleh Anda gunakan lagi ketika membuat sebuah nama variabel. Kemudian nama variabel juga sifatnya case sensitive. Artinya huruf besar dan huruf kecil akan dibedakan. Contoh di sini namanya huruf kecil n-nya dengan nama n-nya huruf besar itu adalah dua variabel yang berbeda karena dia case sensitive tadi. Jadi kalau ketika manggil juga nanti perhatiin. Tadi di atas kita buat pakai huruf besar atau huruf kecil. Oke. Kemudian kalau kita pakai kita buat variabel, kita namanya agak panjang, misalnya nama lengkap kayak gitu. Dua suku kata kayak gini, kita pakai penghubungnya pakai tanda underscore. Ya, disarankan pakai tanda underscore. Kalau dia dibuat pakai spasi, dia akan dianggap sebagai dua variabel. Ya, jadi nanti dia harus pakai koma tuh kalau pakai spasi. Jadi dia tidak bisa pakai spasi kalau kita menganggap itu jadi satu variabel. Jadi kalau variabelnya terdiri dari dua suku kata atau lebih, itu pakai underscore untuk tanda penghubungnya. Jadi misalnya nama underscore lengkap, misalnya tempat tanggal lahir, tempat underscore tanggal underscore lahir, begitu. Itu aturan penulisannya. Oke, nah ini kita selanjutnya kita akan coba, ya kita akan coba dulu di sini akan simpan, ya nanti akan disimpan berapa datanya. Jadi nanti di sini akan masuk di sini diperhatikan ya. Dia di sini deklarasi tipe data variabel. Di sini ada berapa variabel nih?
Ada berapa variabel? Berapa? Satu, Pak. Ada berapa variabel? Ada satu, Pak. Satu, Dua. 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 Dua, ada Dua. tiga. tiga. Tiga, Pak. Nama, umur, jenis Oh, tiga. kelamin. Nama, Oh. umur, jenis kelamin, ya. Ya, Oh jadi iya ya. ada deklarasi tipe data dan variabel. Jadi yang pertama string, nama. Berarti ini tipe datanya string, nama variabelnya nama. Tipe datanya integer, nama variabelnya umur. Tipe datanya char, kemudian tipe variabelnya adalah jenis underscore kelamin. Kemudian nanti di sini kita buat proses input, ya, proses input, cout, siapakah namamu, nanti akan dijawab jawabannya. Jawabannya apa? Nanti akan dikeluarkan ya. Oke. Kemudian nanti akan disimpan get line. Jadi ini proses input, siapakah namamu, kemudian jawab. Ini kan nanti di atas nih, baris atas. Jawabannya akan diketik di sini. Nanti akan disimpan nih, get line, cin, nama. Jadi get line ini fungsinya adalah memanggil atau menyimpan baris, ya, menyimpan barisnya, baris datanya ini yang diketik. Jadi get line, cin, nama. Jadi akan disimpan sebagai nama. Kemudian cout, berapa umurmu, jawab. Dia nanti akan disimpan sebagai pakai cin. Jadi kalau di sini nanti kita coba pakai get line, yang di sini coba pakai cin. Umurnya berapa, jenis kelaminnya apa. Ya. Oke. Kemudian nanti jenis kelamin masuk, baru proses outputnya. Jadi urutannya sama seperti kemarin kita algoritma ya, deklarasi dulu variabelnya, deklarasi inputannya apa, ya, kemudian baru diproses untuk menyimpan data, setelah itu baru dikeluarkan, baru di on. Izin bertanya, Pak. Ya. Nah, ini saya mau nanya, yang di string nama, int umur, char jenis kelamin, yang mana yang harus diisi datanya, yang mana yang harus dibiarkan atau terisi otomatis itu, yang gimana itu? Yang mana harus diisi? Jadi kalau yang biasanya gini, cin ini kan ya untuk mengisikan atau untuk menyimpan datanya. Jadi yang disimpan nanti ya setelah di sini. Nanti kan kursornya akan di sini nih. Setelah titik koma itu nanti kita isi di situ, Pak. Iya. Nanti ngisinya setelah ini selesai, nanti dia akan ngisi nih karena ada perintah ini. Cin. Berarti itu ketika di code-nya diisi, di cin-nya udah otomatis gitu, Pak. Ya, nanti ketika kita buat misalnya 15 akan disimpan sebagai 15 misalnya kayak gitu. Jadi kelamin nanti pilih salah satu aja, L atau P. Nanti baru keluar. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita coba aja langsung ya. Oke. Misalnya saya sharing dulu ya. Saya share screen. Yang lain silakan dicoba yang udah saya kirim tadi, di copy paste aja nggak apa-apa. Tapi agak hati-hati waktu ininya ya, dilihat scriptingnya. Oke, ini ya saya tunjukkan untuk jalan kerjanya. Sorry, bentar ya. Jadi ini jalankan. Nah, nanti dia akan nyimpan di sini ya, dilihat di bagian bawah. Di sini siapakah namamu. Jadi di bagian sini get line, cin, nama. Jadi misalnya di sini saya jawab misalnya ideal. Oh, sorry. Ini kursornya diaktifkan dulu di sini ya, di bagian terminal. Oke, dia nggak langsung nyimpen tuh. Dia nggak langsung nampil. Dia akan simpan sementara. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa umurnya? Misalnya di sini buat 25. Oke, jenis kelaminnya L atau P.
Kita ketik L, enter. Nah, baru dia akan keluarkan apa yang kita simpan tadi. Jadi salam kenal, kemudian ideal, sekarang engkau berusia 25. Jadi ini sesuai dengan teks yang ini tadi. Salam kenal, di sini nama. Ya, dia panggil nama dulu nih. Nama ini akan sesuai dengan yang ada di sini. Jadi dia nggak bisa ngubah langsung jadi huruf besar gitu, nggak ya. Jadi kalau di sini tadi saya buat huruf kecil semua idealnya, di sini juga akan teksnya idealnya huruf kecil semua. Yang ini sekarang, ini nanti dia teks ini. Ya, teks yang ini. Oke, silakan dicoba. Dikopas saja, nggak apa-apa. Biar nggak lama ngetiknya, dikopas saja. Itu udah listingnya sudah benar. Oke, bisa? Ada yang nggak bisa? Pindahin ke laptop, Pak. Alhamdulillah. Ada kendala kira-kira? Jadi ini yang belum kita praktekkan tadi, gimana kalau dia ada tipe datanya, ada nilai awalnya ya. Misal gini nih, misalnya di integer umur saya buat sama dengan 30. Gitu. Oke. Di sini saya nggak mau pakai inputan untuk yang umur. Jadi ini saya tutup dulu jadi komentar aja. Nah, dia udah punya nilai awal. Jadi ketika saya jalankan, ya jalankan dari atas ya, kemudian run, namanya oke. Oh, belum kesimpan. Ctrl S diulangin ya. Jalanin lagi. Dia akan lompat langsung ke jenis kelamin kayak gini. Dan nanti dia akan otomatis ya. Jadi untuk umurnya nggak diinput lagi. Ya. Karena di sini udah saya kasih nilai tetap. Konstanta dia di sini. Gimana kalau misalnya ini dikasih, kemudian di sini kita input lagi. Yang mana akan dibaca? Inputan terbaru atau data awalnya? Kira-kira. Gimana Pak? Ulang. Kalau misalnya, ini kan saya buat... Nggak nampak, Pak. Nggak terlihat share screen, Pak. kelihatan kan ya halaman saya? Kelihatan Pak. Bentar, Kita saya begini. ulang ya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, jadi misalnya gini, di sini umurnya kan 30 nih saya buat. Kemudian tapi di sini dia masih nerima inputan. Ya, inputan. Nah, ketika kita input di sini, yang keluar nanti umur yang di atas ini atau umur yang kita input di sini kira-kira. Umur yang mana? Coba aja ya. Jadi kita run seperti ini. Kemudian di sini saya kasih nama, siapakah namamu? Dia. Oke, kemudian belum saya simpan ya. Ctrl S.
Oke, ini saya jalanin lagi. Namanya Tia, umurnya misalnya 28, jenis kelaminnya P. Nah, jadi yang dibaca sekarang bukan lagi Tia yang berusia 30, tapi sesuai dengan yang input terbarunya. Jadi ini adalah untuk ngasih nilai awal, bukan nilai konstanta. Jadi bedakan konstanta dengan nilai awal ya. Jadi kalau konstanta itu adalah nilai yang selalu tetap. Jadi nilainya segitu aja. Misalnya kayak pi, kita selalu buat pi-nya 3,14. Dah, itu nanti kita buat sebagai konstanta. Tapi ketika nanti pi-nya kita kasih nilai lagi di bawah, itu nanti otomatis yang ikut adalah atau yang dikeluarkan atau yang akan disimpan itu adalah yang terbarunya. Ya, makanya biasanya kalau konstanta itu tidak ada nilai inputannya. Tapi dia akan dibuat di awal ya sebagai variabel. Oke. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Jelas. Oke, itu ya. Saya stop share dulu, kita balik ke PowerPoint-nya. Nah, ini adalah panjang dan ukuran tipe masing-masing data. Jadi ukuran tipe data itu ada apa aja? Jadi mulai dari yang pendek ya, ada char. Jadi yang char itu hanya 1 byte. Jadi 1 byte itu rentang nilainya antara minus 127 sampai 127 atau 0 sampai 256. 255 ya, karena 0 dianggap 1. Jadi dia hanya 1 byte. 1 byte itu kan 1 byte itu 8 bit ya. Jadi 2 pangkat 8. 2 Iya, pangkat 8 itulah 256. Makanya di sini ukuran memorinya 1 byte. Kemudian unsigned char itu 1 byte juga. Kemudian signed char ini nilainya ya, nilainya. Integer ini udah lumayan panjang. Jadi kalau kita butuh data yang diolah sampai miliaran, ini udah bisa sebenarnya. Ini 2 miliar. Oke, untuk karena dia udah 4 bytes. Kemudian ada unsigned integer, kemudian signed integer, short integer. Short integer ini versi pendeknya dari integer. Jadi dia cuma 2 bytes. Ya, 2 bytes. Artinya dia cuma 32.768 minus sampai 32.767 positif. Atau sebenarnya 65.536 ini ya. Ini sama nih range-nya. Short integer. Kemudian kalau kita mau pakai yang ada desimalnya, misalnya kalau kita ada pecahan-pecahannya, kita pakainya biar aman itu pakai ini aja, float. Ya, pakai yang float aja. Pakai float. Bisa juga pakai double. Double ini lebih panjang, digitnya bisa sampai 15 digit. Oke, bisa float, bisa double. Kemudian kalau dia tipe datanya adalah boolean atau cuma true atau false, kita pakainya boolean, pengetikannya gini ya. B-O-O-L-E-A-N. Boolean. Kemudian untuk mengubah nama tipe data. Jadi kita bisa mengubah tipe datanya dengan perintah typedef. Jadi typedef ini contohnya kayak gini nih, typedef kemudian integer angka. Artinya tipe data integer kita akan buat namanya menjadi angka. Jadi nama barunya itu apa? Oke. Typedef kemudian tipe data diikuti nama barunya apa. Jadi ini nama tipe data yang akan dirubah, kemudian nama baru. Contoh gini. Typedef int angka. Oke, kalau udah kita buat gini, typedef int angka, int bisa diganti namanya dengan si angka. Jadi nanti jangan bingung kalau ada keluar kayak gini, angka umur. Angka ini kok bisa jadi tipe data kan gitu. Karena ada typedef ini tadi. Type definition, ya, tipe data definition-nya. Tapi kalau enggak, ya ini harus pakai int dong. Int umur gitu kan. Tapi kalau kita udah ada di atas, sudah ada perintahnya typedef int angka,
Kita nanti di sini tinggal panggil aja angka umur. Paham? Paham kira-kira? Maaf Pak, bisa diulang? Bisa di Oke, kita ulang sedikit. Di sini ada type def. Type def ini adalah mengganti nama dari tipe data dengan nama baru. Contoh, misalnya kalau kita umumnya kan kayak tadi tuh int angka gitu kan. Jadi variabelnya angka, tipe datanya int. Tapi kalau kita tambahin type def di depannya, type def, kemudian tipe datanya int ini, kemudian ada nama di belakangnya, ini akan dianggap nama pengganti untuk int ini. Jadi ketika kita ngasih variabel, ngasih tipe data integer, kita nggak pakai int lagi, tapi pakai angka. Ketikan angka ya, teks angka ini, karena dia sudah didefinisikan sebagai penggantinya int. Paham? Sehingga nanti Gabung gitu jadinya Pak ya. ya Kayak gabung gitu dia jadi. kayak Antara int sama angka. bukan gabung sih, jadi kayak substitusi. Jadi dia kayak substitusi. Jadi mengetik int-nya sekarang mengetik tipe datanya itu nggak usah int lagi, tapi cukup angka gitu. Angka umur. Dah, angka ini adalah nama pengganti atau nama lain dari int ini. Gitulah gampangnya. Tapi dia harus didefinisikan dulu di atas. Gitu. Jadi kalau diganti nama lain, nggak mau pakai int misalnya. Kita bisa pakai type def, kemudian int angka. Kalau misalnya type def int misalnya nominal di sini. Nanti kita buat di sini nominal jadinya, bukan angka lagi ya. Nominal umur. Jadi sesuai dengan nama baru apa yang didefinisikan untuk nama pengganti dari int ini. Jelas? Jelas Pak, jelas. Jelas, Terima Pak. kasih banyak. Terima Oke. kasih ya, Pak. Kita lanjut. Sekarang operator. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Ada 6 jenis kelompok operator di pemrograman C. Ini yang umumnya ya. Jadi pertama ada operator aritmatika, kemudian nanti ada operator pembanding, ya, ada operator penugasan, logika, bitwise, dan operator lain-lain. Kita masuk satu-satu dulu. Operator aritmatika. Jadi operator aritmatika ini adalah biasanya kita buat hitung-hitungan nih. Hitung-hitungan matematika dasar aritmatika. Jadi misalnya penjumlahan itu nanti pakai tanda plus, pengurangan pakai tanda minus, perkalian pakai tanda bintang, pembagian pakai tanda bagi. Ya, jadi perkalian nggak pakai tanda X ya, karena kalau X nanti dia akan dianggap teks X bukan kali. Jadi dia pakai bintang. Kemudian sisa bagi pakai persen. Sisa bagi tahu ya? Tahu Pak. Kalau di aplikasi lain ada mod ya, mungkin ya. Kalau di Iya, Mac modul. ada yang pakai mod gitu, MOD, sisa hasil bagi. Jadi misalnya kalau saya buat 5/2, hasilnya berapa? Sisa 1. Sisa 1, berarti sama dengan 1 ya. Iya. 5/2 itu hasilnya 1. Sisa hasil pembagian. Jadi 5/2 kan 4, sisa 1. Gitu ya. Itu untuk operator aritmatika. Nah, untuk mencontohkan operator aritmatika, nanti kalian bisa coba ini ya. Nanti skrip ini tinggal di-copy aja, coba nanti diketikkan. Ini biar kita selesaikan dulu untuk operator. Ya. Jadi nanti ini cara kerjanya saya jelasin aja nih cara bacanya gimana. Jadi nanti di sini ada int main, kemudian ada int abc. Jadi ini ada 3 variabel, tipe datanya sama, ABC. Jadi nanti dimasukkan nilai A-nya. Oke, keluar kemudian apa yang kita inputkan nilai A, nanti di sebelahnya kan ada kursornya tuh, masukkanlah berapa nilainya. Kemudian nanti akan disimpan sebagai A. Inputkan nilai B akan disimpan sebagai B. C-nya jangan lupa ya. Jadi kalau C ini untuk nyimpannya, jadi harus diketik. Kemudian baru kita prosesnya. Prosesnya adalah untuk mencari C. C adalah A tambah B. Oke, C adalah A ditambah B. Sehingga nanti apapun yang kita ketikkan di nilai A tadi, dan apapun yang kita ketikkan nilai B, akan dijumlahkan dan disimpan sebagai C. Kapan ngeluarin ya? Ngeluarinnya di bawahnya nih. Count hasil A tambah B sama dengan C.
Jadi manggilnya tuh tinggal ketik aja variabelnya. Jadi nggak perlu pakai cout lagi yang di sini. Ya, nggak usah pakai cout lagi. Jadi tinggal panggil aja karena cout-nya kan udah dari depan. Jadi cout tadi kan kita untuk mengeluarkan teksnya ini, kemudian kalau yang dipanggil bukan teks itu kan nggak perlu pakai petik 2. Jadi jangan bingung ya. Kenapa ini nggak pakai petik 2? Karena dia adalah nama variabel. Ya, nama variabel nggak boleh pakai petik 2. Kemudian return 0, di-clearkan lagi hasilnya. Oke. Oke, saya tunjukkan hasilnya ya. Oke, misalnya ini udah saya sedikit modifikasi. Nanti modifikasinya nanti ada juga di bagian bawah ya. Ya, ini contoh yang aritmatika tadi. Jadi inputkan nilainya. Ini saya jalanin dulu. Jadi di sini akan diminta diinputkan nilai A. Misalnya saya A-nya saya masukkan 4. Kemudian nilai B-nya 5. Nanti nilai A tambah B itu adalah hasil dari ini. A ditambah B. Saya buat di sini. Oke, ini nggak pakai C ya. Jadi kalau pakai C tadi gimana? Kalau pakai C, di sini saya buat C. Ini sengaja nggak dibuat, karena saya mau buat multiple hasil. Jadi tetap A, B, A, B, A, B. Cuman operatornya dibuat beda-beda. Tambah, kurang, kali, bagi, sisa hasil bagi. Jadi supaya tahu hasilnya benar apa enggak. Ya, A tambah B itu 9, A kurang B minus 1, A kali B 20, betul ya. Kemudian A bagi B 0, A bagi B, sisa hasil bagi A bagi B itu adalah 4. 4 bagi 5, nggak bisa. Oke, itu ya. Itu untuk yang operator aritmatika. Kemudian ada operator lain lagi. Kok beda ya, Pak? Dan ini mungkin yang beda-beda di beberapa aplikasi yang lain ya. Kalau bahasa pemrograman yang lain, di sini ada pengisian dan penambahan. Jadi kalau pengisian nilai itu pakai sama dengan. Untuk operator namanya penugasan ya. Kemudian ada pengisian dan penambahan. Pakai plus sama dengan. Plus sama dengan ini artinya kita menambahkan berapa. Ya, plus sama dengan 1, berarti nambahkan sama dengan 1 untuk yang berikutnya. Minus sama dengan 2 misalnya. Untuk data berikutnya dia akan dikurangin dengan nilai 2. Jadi dia nanti pakai tanda plus di depan. Jangan kebalik. Bukan sama dengan plus, tapi plus sama dengan. Oke, minus sama dengan. Kemudian kali sama dengan. Bagi sama dengan. Sisa hasil bagi sama dengan. Kemudian pengisian dan shift left itu nanti pakai tanda lebih kecil seperti ini. Kemudian ini lebih besar. Kemudian bitwise pakai N. Itu pakai simbol N kayak gini ya, simbol dan yang di shift 7 itu biasanya. Kemudian yang OR ini yang shift di atasnya enter ya. Pakai tanda garis nih kalau OR. Kemudian XOR yang tanda pangkat. Nah, contoh kayak gini. Ini ya. Kalau kita buat ini saya tunjukkan langsung baca skrip aja ya. Baca skrip tapi dari sini aja. Jadi misalnya di sini saya ada contoh latihannya. Kita isi operatornya nih, ada A, ada B. Oke, kita anggap aja kita isi manual langsung, A-nya 5, B-nya 10. Kedengaran suara saya ya? Soalnya hujan deras di luar. Kedengaran, Pak. Kedengaran. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Kedengaran. Jadi A sama dengan 5, B sama dengan 10. Kemudian kalau biasanya di program lain kan mungkin ada mencari, misalnya tadi kan kita cari A tambah B. Oke, itu kan pakai C lagi. C sama dengan A tambah B.
Tapi kalau kita mau B adalah B ditambah A, jadi hasilnya tetap sama nih. B sama dengan B tambah A. Jadi B berikutnya itu adalah B ditambah A. Kita bisa tinggal tuliskan gini aja. B tambah sama dengan A. Ini sama seperti kita menulis B sama dengan B tambah A. Paham ya? Paham, Pak. Jadi B Paham, sekarang nilainya berapa? Sampai di baris ini, B sekarang nilainya berapa? 15. 15, benar. Yes. Ya, jadi 15 karena 5 ditambah 10. 10. Kemudian kalau kita pakai pengurangan kayak gini. Jadi B sama dengan B kurang A, ini bisa kita singkat penulisannya jadi B minus sama dengan A. Ya, jadi hasil B minus A ini berapa nih sekarang nih? Sampai di sini berapa hasilnya? 5. Berapa? 5. Berapa hasilnya? 5. 5, Pak. Berapa hasilnya? 5. 5. Yang lain? 10, Pak. 10. Coba diperhatikan benar. B terakhir kan tadi posisinya di sini. B terakhir tadi hasilnya adalah 15 ya. Oh, iya. Jadi sekarang 10, Pak. adalah 15 dikurangi Oh, ya. Oh, 5. 10, Pak. Ya, nilai sekarang itu bukan 10 lagi, tapi udah 15. Paham ya? Nah, di sini dia balik lagi 10 karena dia dikurangi. Nah, sekarang yang di sini. Oke, B kali sama dengan A. Ini hasilnya berapa nih? 50. B kali A. B-nya kan tadi 50. 10 ya? Iya, dikali 5 jadi 10 50. kali 5 berarti kan? Jadi 50. 50. 50, Pak. Gitu ya. Jadi B kali A, B kali sama dengan A, itu nanti hasilnya adalah 50. Nah, sekarang gini. Ini kalau pengisian atau pengisian nilai sekaligus pembagian. Kalau sekarang pakai tanda bagi. B bagi sama dengan A. Ini hasilnya berapa sekarang? 10. 10? Iya. Mana? 10. 10, Pak. 50 dibagi 5. 50 dibagi 5 ya. Bukan 10 dibagi 5 lagi ya. Bukan. Karena dia 50 tadi hasil yang akhir yang ini. Kan ini nyambung nih ke bawah listingnya. Makanya dia nanti akan nyambung. Kecuali kalau dari awal ini nggak ada. Yang atasnya itu nggak ada. Kita bacanya nanti 10 dibagi 5. Ya, B berikutnya adalah 10. B sekarang dibagi dengan 5. Itu 2. Tapi karena di atas tadi udah hasilnya 50, makanya dia jadinya 5. Nah, kemudian B terakhir diingat ya, jadi 5. Kemudian baru disisa hasil bagi. Ya, sisa hasil bagi dengan A. A-nya tadi ada 5. Berarti berapa nih hasil yang terakhir? Berapa? Sisa 0. 0 sisanya. Ya kan? Iya. Sisa hasil baginya 0. Iya, Pak. Nah, 5 bagi 5. Nggak ada sisanya. Gitu. Oke, itu operator penugasan. Jadi untuk mempersingkat sih sebenarnya. Jadi yang awalnya harus panjang kayak gini, kita persingkat. Jadi kalau ada dua karakter yang sama, itu nanti akan jadi di depan. Kemudian tambahnya jadi sebelum tanda sama dengan. Jadi jangan bingung nanti kalau ada di listing ada bacaan kayak gitu. Ya, ada teks seperti itu. Kemudian operator berikutnya adalah operator pembanding. Ini kita selesaikan sedikit lagi ya, masih ada 5 slide lagi. Operator pembanding di sini kalau lebih besar kita pakai tanda kayak gini, lebih kecil, kemudian sama dengan itu pakainya sama dengannya 2 kali ya. Kenapa harus pakai sama dengan 2 kali? Ini harus dibedakan artinya. Jadi kalau yang sama dengan tadi, yang pertama itu nanti dia pemberian nilai. Jadi misalnya A sama dengan 5, berarti itu kita mendefinisikan A-nya 5 gitu. Ini nanti akan digunakan kalau kita pakai fungsi iternary. Iternary misalnya kalau pakai if. Jika A sama dengan 5, nah itu kita nggak pakai sama dengan. Tapi pakai sama dengan sama dengan. Sama dengannya harus diketik 2 kali kayak gini. Untuk operator pembanding namanya. Kalau tidak sama dengan, kita pakainya tanda ini. Tanda seru sama dengan. Ini tidak sama dengan. Kemudian kalau lebih besar,
pakai ini lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Oke? Bisa ya? Nah, ini nanti contohnya bisa dicoba sendiri, nanti disimpan di GitHub masing-masing ya. Jadi nggak usah dikerjakan sekarang, nanti langsung dikerjakan. Kemudian nanti share, karena nanti penilaian akhir di kita, di GitHub-nya itu harus ada data semua ini. Semua latihan yang ada di materi, dimasukkan ke situ. Untuk hasil masing-masing ya. Include, nah di sini using namespace A4, B3, kemudian bold hasil. Ya. Kemudian di sini, nah ini kan untuk menggunakan operator pembanding kayak gini nih. Hasil sama dengan A lebih besar B. Oke, maka keluarkan hasil ini. Oke. Hasil sama dengan A lebih besar B, maka keluarkan keluaran ini. Ya, jadi dia penggunaannya itu pakai kayak gini nih. Ya. Jadi ini ceritanya gini, dia ngasih nilai awal 4, nilai awal A itu 4, nilai awal B itu 3, kemudian dikeluarkanlah A-nya berapa, B-nya berapa gitu kan. Kemudian nanti dibandingkan, hasil adalah A lebih besar B. Nanti kan dia karena tipe data hasil itu adalah boolean. Ya, tipe data hasil adalah boolean, nanti dia keluarannya ini hanya ada true atau false keluarannya. Jadi Boolean, Pak. Awal ini nanti A lebih besar B, benar atau salah? Itu diketik box. A lebih besar B, benar atau salah? A-nya 4, B-nya 3. Benar, Pak. Ini benar ya? Pak, benar, Pak. Pak, Ya, di situ boolean tapi diketik bool atau bool atau boolean? bentar, saya kasih ini ya. Nah, kalau untuk yang boolean, ya, sebentar saya share dulu ya. Dulu. Nah, untuk yang boolean, pengetikannya memang bool gitu ya. Bool. Kelihatan halamannya? Kelihatan boolnya ya? Kelihatan. Jadi pengetikannya bool gitu memang. Jadi kalau boolean dia nanti salah. Ya. Bool. Masih ngomong bool itu. Bool ya. Ya, itu yang gagal pahamnya Pak, boolean tapi kok bool diketik. Oke. Nah, jadi kalau dijalankan untuk yang operator ini kan A-nya 4, B-nya 3, ya. Kemudian hasil yang pertama yang ini ya. A lebih besar B. Itu sama dengan 1. 1 itu maksudnya true ya. 0 itu false. Jadi tipe data boolean ini hasilnya hanya ada 1 atau 0. Jadi kalau 1 nanti maka apa, 0 maka apa, gitu biasanya dia. Oke. Kemudian ini kalau lebih kecil, dia berarti kan 0 ya, salah. Kemudian yang betul dia lebih besar atau sama dengan, itu betul. Karena kalau tahu kan cukup salah satu aja dipenuhi, maka dia akan bisa keluar hasilnya. Nah, kalau untuk sama dengan, pakai kayak gini. Sama dengan 2 kali. A sama dengan sama dengan. Jadi di sini ada sama dengan. Di sini ada sama dengan. Di sini untuk pembanding, ini untuk definisi nilai. Ini definisi nilai, ini untuk pembanding. Membandingkan A dengan B. Jadi ini bacanya itu gini, hasil adalah A sama dengan B. Gitu. Ya, kalau betul hasilnya berarti true, kalau salah hasilnya berarti false. Nah, ini tabel logikanya. Jadi operator logika ya, yang bool tadi. Ya, yang boolean tadi. Operator logikanya. Jadi kalau pakai dan ya untuk operator logika itu ada 3. Ada dan pakai dan 2 kayak gini.
Kemudian kalau OR pakai garis 2 kali. Kemudian kalau negasi atau negatif atau kebalikan dari suatu pernyataan, kita pakainya tanda seru. Nah, kalau misalnya hasil ini ya pernyataan 1, pernyataan 2, kalau hasil logika N, dia kapan dia bernilai true? Kalau ada 2 pernyataan, dia akan bernilai true kalau dua-dua bernilai true ya, kalau pakai N ya. Benar ya? Jadi dia akan false ketika salah satu pernyataan aja sudah false. Dia akan false semua. Jadi N-nya itu cuman kalau dua-dua benar. Jadi misalnya jika mendung maka hujan gitu. Oke. Jadi jika mendung dan air turun maka hujan. Nah, itu berarti kan logikanya harus dua-dua terpenuhi baru dianggap sebagai kondisi yang hujan, misalnya kayak gitu. Kalau salah satu aja jika mendung kemudian airnya nggak turun, nggak dibilang hujan kan. Jadi dia cuma salah satu aja, itu nanti kalau kita mau ambil dia menjadi nilai true, cukup salah satu aja, udah nilainya true, itu nanti pakainya OR. Jadi N ini dua-dua pernyataan harus true, baru dia true. Kalau OR salah satu pernyataan true aja, dia sudah dianggap benar. Gitu ya. Kemudian operator lain. Nah, operator lain di sini bisa pakai yang dan, ini untuk ngambil alamat memori. Pointer bisa pakai tanda bintang. Ternary, nanti kita coba sedikit. Pakai tanda tanya, kemudian titik 2, itu buat kondisi. Increment pakai plus plus. Jadi kalau plus plus, ini untuk nambah 1. Minus minus, ini untuk ngurangin 1. Jadi plus plus 2, itu nanti menambahkan yang berikutnya, otomatis akan ditambah 2. Gitu ya, minus minus 2 berarti yang berikutnya nanti akan jadi 2. Akan dikurangi dengan 2. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang yang ternary ini. Nanti ada ya untuk yang ternary. Cara kerja operator ternary ini sama seperti percabangan if else. If else sudah belajar ya? Udah, Pak. Jadi kalau di Excel kan juga ada if else ya. Jadi jika kondisi terpenuhi maka keluarkan kondisi salah. Biasanya keluarkan kondisi benarnya. Kondisi benar itu biasanya selalu berdampingan dengan si kondisi. Di sini juga sama. Yang buat beda, dia cukup satu baris, kemudian dia pakai tanda tanya gini. Jadi bisa gini, age lebih besar 18, tanda tanya. Oke, jika kondisi true maka dia keluarkan yang ini di bagian true. Kemudian kalau kondisi salah dia keluarkan yang salah di bagian false. Contoh kayak gini. Misal gini ya. Ini untuk latihan ternary-nya. Integer main, integer A sama dengan 4. A dikasih nilai 4. Kemudian di sini ada operator pembanding. String, hasil. Dia akan pakai tanda tanya ini berarti ternary ya. Hasil sama dengan A lebih besar 1. A tadi 4. 4 lebih besar 1, benar atau salah? Benar, Pak. Benar, maka yang akan dikeluarkan adalah teks benar ini. Tapi kalau misalnya tadi si integer A-nya kita kasih nilai 0 misalnya, ya nanti yang keluarnya adalah yang sebelah kanannya di bagian salah ini. Jadi ini if true, if false. Ya, ini condition if true, ini condition if false-nya. Ya, ini adalah yang dicek. Ya, pakai tipe data di sini karena di atas nggak ada pendefinisian variabel ya. Makanya di sini langsung kan ini langsung kasih tipe datanya integer. Ya, ini tipe datanya string untuk yang hasil karena teks dia keluaran. Oke. Itu ya. Kemudian yang increment tadi itu kayak gini. Ya, yang plus tadi sama yang minus. Jadi misalnya gini, saya buat integer A sama dengan 4. Increment A itu artinya kita ngetik A++. Ini artinya data A berikutnya jadi A plus 1. Jadi kalau A++ berikutnya ya adalah berapa nih jadinya? 5. 5. Ya, karena 4 tambah 1. Jadi nggak perlu A++1. Nggak usah. Nanti salah. Jadi A++ ini dia udah otomatis dia akan nambah 1. Gitu. Oke. Kemudian bisa juga kita balik kayak gini. Increment lagi A. Plus A.
Ya, plus A, jadi tambahkan 1 dengan A. Tambahkan 1 dengan A. Oke, nanti keluarannya nambah 1 lagi. Jadi sekarang jadi 6. Jadi bisa di depan, bisa di belakang. Ya, A minus minus, berarti ini nanti sekarang jadi berapa nih? Ini jadi berapa? Sekarang, sampai di sini nih, A minus minus. Keluarannya berapa? Jadinya 5. 5. Di sini 4. Sampai sini dia 5 kan? Ya. Sampai sini dia 6. Sampai sini dia 5. 5 lagi. Karena kan kurangin 1. 2 kali ya, 2 Ya kan? kali apanya Nah, lebih bawah. jadi dia kurangin lagi 1. Dikremin lagi. Jadi nanti nilai akhirnya adalah 4 lagi. 4. Karena kan ditambah 2 di sini dikurangi 2 kali. Gitu. Oke? Gitu aja. Sampai situ dulu. Jadi untuk hari ini, udah jam 6.15 juga. Jadi yang udah kita bahas tadi untuk sampai variabel dan operator ya. Ini untuk basicnya. Jadi nanti semua contoh-contoh yang udah saya buat di sini, tolong dipraktekkan, kemudian simpan di GitHub masing-masing ya. Itu dijadikan satu repository atau dipisah-pisah, Pak? Jadi satu repository tapi banyak file gitu aja. Jadi nanti Oh, oke, Pak. Oke. yang dibuat aja, misalnya latihan C++ gitu, atau latihan CPP siapa gitu, ya dibuat namanya masing-masing aja sih. Nanti kan gak usah buat nama sih, udah ada usernya kan di depan. Nanti saya cuma minta user link ke GitHub-nya aja, biar saya bisa koreksi dari situ aja. Oke, bisa? Oke, baik, Banyak Pak. juga Bisa, Pak. latihan kita, Pak ya. Oke. Siap, untuk hari ini kita sampai di sini. Ini kalau ada pertanyaan bisa di-share ke grup aja ya, karena ini udah 15, khawatirnya udah ada yang mau maghriban. Oke, sebelum berakhir, seperti biasa kita absensikan dulu. Saya buat ini dulu ya. Foto bareng dulu ya, foto bareng ya. Oke, silakan aktifkan kameranya semuanya. Oke. Oke, sudah aktif semua? Kak Lili mana nih Kak Lili? Fotonya belum? Bang Bobi, Julia. Esni siapa nih Esni? Oke ya, udah kelihatan semua ya. Oke. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya. Untuk hari ini kita cukup segini. Terima kasih untuk partisipasinya. Silakan dicoba yang udah saya share tadi materinya. Kemudian absensinya jangan lupa diisi absensinya ya untuk penanda kehadiran. Terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bapak. Terima kasih, Pak. Selamat sore menjelang malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.